Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Shalom, selamat pagi Gereja Oikos Online. Hari ini kita merayakan ibadah Jumat Agung. Dan sebelum kita mulai hari kita, mari kita duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dan kita merenungkan apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk salib-Mu, karya salib-Mu di atas 2000 tahun yang lalu Tuhan. Di mana Engkau menerima kami. Engkau menggantikan posisi kami. Sehingga kami dapat layak masuk ke dalam hadirat Tuhan. Seperti yang kami lakukan sekarang. Biar kami selalu ingat akan pengorbanan-Mu. Biar kami selalu menghargai pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Oh, Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari sama-sama katakan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang.
berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Oh, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup, katakan, melakukan mujizat-Mu di hidupku. Pengorbanan-Mu menyelamatkanku. Kau memberikan hidup yang baru. Karena itu kami mengangkat suara kami untuk menyembah-Mu, ya Rajaku. Salib-Mu membebaskanku, yeah. Katakan, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan, oh, mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa, sanggup. Engkau yang berkuasa, sanggup. Oh, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kasih-Mu mengubahkanku, Tuhan. Pengorbanan-Mu telah membeli kami. Sekarang kami milik-Mu, oh, kami kepunyaan-Mu. Oh, kami sungguh bersyukur buat salib-Mu, buat darah-Mu yang telah tercurah bagi kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau telah membeli kami, dan sekarang kami menjadi milik-Mu. Biar kami selalu ingat akan pekerjaan-Mu dan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dan biar hidup kami selalu memuliakan nama-Mu Tuhan setiap hari. Kami sungguh bersyukur buat hari ini Tuhan. Dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan.
Shalom, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini menjadi sesuatu hari yang berbeda karena kita sedang memperingati Jumat Agung, yaitu hari di mana Tuhan Yesus mati disalibkan. Ada orang memperdebatkan apakah Yesus disalibkan hari Jumat ataukah hari Rabu. Kenapa alasan hari Rabu? Karena mereka memegang perkataan yang anak manusia itu harus dikuburkan 3 hari 3 malam. Jadi kalau Rebo ya 3 hari 3 malam, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggunya bangkit. Ya, sehingga ada orang menafsirkan hari Rabu. Ada juga tradisi secara terus-menerus memegang Good Friday atau Jumat Agung. Nah, kita hari ini tidak memperdebatkan yang mana tuh, apakah Tuhan Yesus meninggal hari Rabu atau hari Jumat. Bagi kita tidak terlalu penting, tetapi menjadi nyata bahwa Yesus Kristus pernah mati untuk menebus dosa kita sekalian. Kita akan buka dalam Markus pasal 15. Markus pasal 15 ayat 38. Ketika itu tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Ayat ini mengatakan bahwa tabir bait suci itu terbelah 2 dari atas ke bawah. Kapan bait suci itu terbelah 2? Ketika itu. Nah, di sini saudara lihat di ayat 37, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tirai bait suci terbelah 2. Jadi tirai bait suci terbelah 2 saat Yesus menyerahkan nyawanya, saat Yesus sudah mati. Apa yang Yesus serukan pada waktu itu? Dia berseru, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku." Lantas kemudian Yesus mati saat itu, meninggal saat itu. Saat itulah juga tirai bait suci terbelah 2. Sesuatu yang belum pernah terjadi dari sejak zaman Musa. Tirai bait suci terbelah 2. Nah, tirai bait suci yang mana? Jadi ada yang disebut namanya halaman zamannya Musa, ada yang disebut namanya ruangan kudus, ada yang disebut namanya ruangan maha kudus. Antara halaman dengan ruangan kudus ada tirai. Antara ruangan suci dengan ruangan maha suci juga ada tirai yang menudunginya. Jadi orang-orang yang ada di halaman tidak bisa melihat apa yang terjadi di bait suci atau di ruangan suci. Ruangan suci adalah ruangan yang khusus untuk para imam-imam saja yang sudah ditabiskan, yang dari keturunan Harun. Dan terus kemudian ruangan maha suci, antara ruangan suci dan ruangan maha suci ada tirai juga yang menyelubunginya, dan hanya imam besar yang diperkenankan boleh masuk ke ruangan maha suci. Dan itu pun harus setahun sekali, tidak bisa setiap minggu, tidak bisa setiap saat. Hanya setahun sekali dia boleh mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam ruangan maha suci. Dan tirai mana yang terbelah 2 tersebut? Apakah tirai yang memisahkan antara halaman dengan ruangan kudus, ataukah ruangan kudus dengan ruangan maha suci? Nah, di sini saya bisa melihat bahwa perkataan yang mengatakan lalu tabir bait suci itu terbelah 2 dari atas sampai bawah, ini lebih mengarah kepada ruangan maha kudus dengan ruangan kudus, karena itu ruangan yang sangat sacred sekali, yang sangat sakral sekali, di mana imam besar hanya bisa masuk satu tahun satu kali. Tetapi pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, setelah dia menyerahkan nyawanya, maka tirai bait suci itu terbelah 2. Dengan kata lain sebagai simbol, hey, jalan sudah terbuka. Jalan sudah terbuka untuk masuk ke dalam hadirat Allah. Jalan sudah terbuka untuk kita bisa menikmati hadirat Allah, bukan setahun sekali, tapi every time, every day, kapanpun juga saudara bisa menikmati hadirat Allah.
Bisa saja tirai itu juga yang terbelah adalah tirai kedua tirainya, baik ruangan yang memisahkan antara ruangan maha suci dengan ruangan suci, atau ruangan suci dengan halaman. Bisa saja keduanya itu terbelah dua, itu lebih powerful sekali sehingga orang yang ada di luar bisa masuk. Jalan sudah terbuka, jalan keselamatan sudah terbuka. Yesus adalah pembuka jalan keselamatan, sehingga setiap orang yang datang kepadanya dapat datang kepada Bapa di surga, dapat mencapai hidup yang kekal. Karena itu melihat peristiwa ini, harusnya orang-orang Farisi, orang-orang Saduki atau imam-imam ahli Taurat harusnya celik matanya. Belum pernah ada kejadian seperti ini. Bersamaan dengan Yesus mati, maka tirai bait suci itu terbelah dua. Dan luar biasa, ini menjadi simbol bahwa Allah, jalan menuju kepada Allah yang hidup sudah terbuka. Hanya tinggal kita mau menerimanya atau mau masuk ke dalamnya atau tidak. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Kalau Yesus sudah mengorbankan hidupnya di atas kayu salib, mari kita sambut pengorbanannya, kita terima pengampunannya, kita masuk di dalam rencananya, maka hidup yang kekal adalah menjadi bagian saudara dan saya. Firman Tuhan saya tidak perpanjangkan lagi, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah mati di atas kayu salib, membuka jalan sehingga manusia dapat kembali datang kepada Allah yang hidup, menerima hidup yang kekal. Dan biarlah Tuhan, pada hari ini kami berdoa untuk siapapun yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Dan biarlah Tuhan, mereka boleh melihat dan boleh mengalami Tuhan hadirat Allah yang nyata di dalam kehidupan kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.